Nah, ini tuh selalu dibutuhkan gitu ya, kalau untuk kita mau beasiswa terutama, kalau ke luar negeri. Nah, di surat motivasi itu akan ditanyakan gitu, apa sih motivasi kita untuk, kuliah S2 gitu, akan ditanyain gitu. Terus, apa hubungannya dari pengalaman kita waktu selama sekolah atau iya kan, sebelumnya dengan pengalaman kita, dengan ke depannya, dengan studi yang ingin kita ambil selanjutnya. Apa motivasi kita gitu, terus ke depannya kita mau ngapain, semua itu ada gitu yang ditanyakan dan salah satunya adalah organisasi itu bisa dimasukkan. Misalnya, kalau di surat motivasi aku ya di sini, salah satunya aku mengambil contoh ketika kuliah aku masuk ke laboratorium hubungan internasional. Itu, semacam apa ya, organisasinya anak HI gitu. Nah, di situ juga diceritakan gitu di surat motivasinya bahwa, selama di organisasi itu suka juga menyelenggarakan seminar seperti ini, ada fokus group discussion, ada diskusi gitu ya, ada banyak kegiatan yang berhubungan dengan studi yang ingin aku ambil dan menunjukkan bahwa keseriusan aku, misalnya tentang suatu bidang kayak gitu. Nah, di situ bisa dimasukkan di surat motivasi gitu teman-teman, sebagai pengalaman organisasi kalian. Misalnya kalian mau nanti, studi S2 nih, mengambil jurusan misalnya, mmm, ekonomi pembangunan misalnya, terus kalian bisa masukin misalnya kalian punya, join komunitas, misalnya komunitasnya tentang, apa ya, komunitas entrepreneur, misalnya kewirausahaan yang berhubungan seperti itu, dan itu berkaitan nanti sama studi yang ingin kalian ambil misalnya, dan ke depannya misalnya kalian mau, membuat sebuah, small company, mau membuat usaha dan sebagainya. Nah, di situ bisa ditunjukkan di surat motivasi. Jadi lagi-lagi organisasi itu pengalaman kita bisa masuk di surat motivasi yang sebagai salah satu persyaratan. Dan yang ketiga, yang aku bilang tadi, surat rekomendasi. Ketika kita ingin mendapat beasiswa, biasanya kita harus mendapatkan rekomendasi. Kenapa sih kita itu layak gitu ya untuk, menjadi penerima, beasiswa gitu. Nah, dengan organisasi itulah kalian bisa minta tolong ke ketua kalian misalnya nanti, atau ke pembina kalian gitu untuk merekomendasikan kalian, dengan memberikan apa ya, sebuah, cerita kalau kalian tuh memang orangnya di organisasi itu semangat, misalnya punya daya saing tinggi, serius, disiplin. Nah, dari situlah kemudian, si pemberi beasiswa tuh bisa mempertimbangkan gitu, "Oh, anak ini memang rajin," gitu misalnya, "di organisasinya dia sangat berkontribusi dan pastinya dia akan memberikan feedback yang baik bagi lembaga pemberi beasiswa." Nah, ini contoh misalnya surat rekomendasi dari ketua jurusan aku waktu S1 ketika aku ingin studi S2. Nah, dan ketua jurusanku ini juga merupakan pembina aku di Laboratorium Hubungan Internasional dan beliau juga menjadi pembimbing aku dalam, skripsi, bukan sih malah penguji skripsi aku gitu ya, dan akhirnya beliau, bisa membantu untuk memberikan surat rekomendasi. Jadi lagi-lagi dengan organisasi kita bisa banyak kenal orang dan kita menjalin namanya networking atau jejaring apa ya, jejaring sosial apa ya, ya kayak koneksi lah gitu untuk orang-orang tuh bisa ikut membantu kita dalam mencapai mimpi kita dengan disupport, didukung oleh orang lain dan dari situ. Nah, ini contoh, bagaimana sih organisasi itu mendukung mimpi aku. Kalau aku sendiri, kalau ditanya mimpi aku mau jadi apa sih gitu, dulu ya, belum tahu seberapa susahnya dalam yang namanya studi hubungan internasional, ada sih dulu pengen misalnya, jadi duta besar gitu misalnya, atau diplomat gitu. Kalau sekarang sih aku pengennya jadi dosen sebenarnya, tapi yang, punya banyak, apa ya, punya punya banyak aktivitas kegiatan juga, bikin project atau bikin program yang bisa, berkontribusi untuk mempromosikan Indonesia. Intinya itu sih, namanya diplomasi kalau di hubungan internasional. Jadi pengen banget mempromosikan budaya Indonesia, banyak dikenal dan intinya itu. Nah, ini salah satu contoh ketika di Persatuan Pelajar Indonesia, aku dan teman-teman di sini ya tentunya kita pernah itu, kita tampil angklung gitu ya, terus
di kelas juga gitu ya, di kelas tuh juga beragam banget. Di kelas itu ada banyak macam-macam seperti yang di gambar sebelah kanan gitu ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Turki, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Hongaria sendiri, ada yang dari Amerika Latin, dan jadinya tuh beragam. Dan foto yang di sebelah kanan itu adalah foto aku dan teman aku di depan itu pakai baju batik. Jadi itu kayak kita kayak pengen waktu itu kalau nggak salah Hari Batik Nasional. Nah di situ kita pun yang di luar negeri pakai baju batik kayak sebagai bentuk upaya kita kayak ya kita ingin mempromosikan karya seni Indonesia kayak gitu. Nah dengan PPI itu juga sih, dengan Persatuan Pelajar Indonesia itulah sih yang membuat bisa mensupport mimpi aku untuk mempromosikan Indonesia kayak gitu. Dan tentunya dengan organisasi tadi yang aku bilang membangun jejaring. Nah kalau nanti misalnya teman-teman nih dapat beasiswa studi ke luar negeri nih, apa sih manfaat yang didapat misalnya? Kalian bakal kenal banyak orang, tentunya tadi ya baik secara internasional, kayak gitu menjalin pertemanan dan bisa membuka peluang-peluang kerja dan sebagainya dari situ gitu ya. Dan juga teman-teman dari negara lain kayak aku ketika dari PPI Hongariek itu akan tergabung dengan PPI Dunia namanya. Jadi kita akan tergabung dengan pelajar-pelajar yang ada di dunia. Dan di situ ini salah satu momen aku ketika bersama teman-teman di PPI Amerika Eropa. Kita punya ngobrol bareng, ceritanya tuh kita ngobrol tentang masalah corona dan bagaimana dampaknya dalam perekonomian bersama Pak Sandiaga Uno dan juga Ibu Yeni Wahid gitu ya. Gimana sih peran pemuda dalam menangani masalah corona ini. Dan itu adalah bentuk kepedulian kita juga kepada Indonesia. Nah, di situ juga teman-teman bisa melihat ya bagaimana organisasi dengan apa ya studi itu bisa berbarengan gitu. Studi kita tentang misalnya apa studi aku tadi misalnya diplomasi gitu ya, tentang kebijakan Indonesia, itu juga berkesinambungan sebenarnya dengan organisasi. Dan semoga bisa teman-teman nanti juga menemukan formula gitu ya, organisasi apa yang pada akhirnya menunjang studi teman-teman juga dan bisa menunjang mimpi teman-teman juga. Itu aja ya. Terakhir ada quote dari aku yang pastinya adalah try to organize your life ya around your dreams and watch that all of them can come true. Jadi maksudnya adalah coba manage gitu ya hidup kalian itu dengan organize di sini tuh nggak hanya organisasi tapi dengan organisasi juga kita bisa memanage apa yang ingin kita lakukan, skill apa yang kita punya gitu ya untuk menggapai mimpi kita dan lihat nanti akan ada keajaiban-keajaiban hadiah gitu ya pada akhirnya dari perjuangan kita, pengorbanan kita di organisasi, capeknya berorganisasi gitu ya, dan itu akan ada nanti hadiah khususnya gitu deh. Yang pastinya timingnya tuh hanya Tuhan yang akan tahu gitu. Dan makanya tadi ada formula plus one, formula 4 formula plus one. Plus one-nya itu adalah tangan yang tidak terlihat, doa orang tua pastinya, dan juga gimana sih Allah tuh punya rencana yang baik bagi kita yang emang berjuang dan sungguh-sungguh di bidang itu. Dan contohnya ini kayak almarhum B.J. Habibie, beliau juga studi di luar negeri, di Jerman, dan beliau juga dulu aktif, dia tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia, berorganisasi juga, gimana sih pengen mengharumkan nama Indonesia juga dengan studi yang dia dalami juga, yaitu dalam hal pembuatan pesawat terbang kayak gitu. Nah, itu pasti teman-teman juga semuanya udah tahu. Jadi semoga sosok beliau dan apa yang disampaikan tadi bisa setidaknya sedikit memberikan suntikan semangat ya buat teman-teman semua. Itu aja sih. Mungkin bisa lanjut ke Q&A. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Kak Anissa sesi materinya tadi. Yang mungkin bisa saya sebut kembali ya tadi intinya itu tadi ada 4 formula ya kan Kak. Yang pertama itu dia mengeksplor apa passion kita gitu kan. Yang kedua meningkatkan keterampilan kita, soft skill kita, terus juga meningkatkan kompetitif kita gitu ya. Baru yang berkontribusi gitu ya, yang sama atau kata Bu Sri Mulyanti ya, udah sampai ke Menteri Keuangan yang hebat, idola saya itu kebetulan. Amin. Terus juga kakak udah sampai ke negara Turki, Thailand gitu ya kak. Mungkin karena tadi ada beberapa kendala kalian kak, jadinya agak terpotong gitu ya materi kita, jadi kurang ini. Dan teman-teman untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tadi ada dari Elizabeth yang mau bertanya secara langsung kak. Coba Elizabeth bisa diaktifkan video dan suaranya.
Iya Kak, tunggu ya Kak, bentar. Jadi gini Kak, mau bertanya. Kan tadi yang Kak bilang soal organisasi yang membantu mimpi kita itu kan. Terus, nah, misalnya nih, saya ada ikut organisasi. Terus, saya pasti ikut organisasi ini kan mencari dulu gimana bibit-bebet bobot organisasinya. Nah, kita udah tahu nih, organisasi ini sebenarnya itu bagus untuk perkembangan kita, untuk menjadi orang yang sebenarnya punya pengalaman yang lebih banyak. Nah, tapi di sisi lain, orang tua kita tuh justru kayak ngapain sih ikut-ikut organisasi? Kan aku nyuruhnya tuh cuman kuliah, nggak usah ikut-ikut gitu. Padahal, tapi kita juga udah memberitahukan sama orang tua bahwasanya organisasi itu sebenarnya begini, begini, begini. Nah, terus apakah kita lanjut mengikuti organisasi itu secara backstreet atau ikut kemauan orang tua gitu? Baik, Oke luar Kak, biasa bisa langsung banget. dijawab. Luar biasa banget ya pertanyaan dari Elizabeth gitu ya. Bener banget. Kadang kita takut ya apa yang doa orang tua tuh kan harus diikuti gitu ya. Apa yang dianjurkan orang tua tuh kan nggak bisa kita hindari. Tapi ada sebenarnya mungkin orang tua kita itu perlu kita berikan apa ya, maksudnya bukan menggurui tapi kita berikan bukti bahwa yang kita lakukan itu tidak salah gitu dan mungkin bisa malah membanggakan orang tua. Dulu contohnya orang tuaku, bapakku tuh pengen aku jadi dokter. Tapi aku tuh hobinya ngomong gitu kan. Aku tuh hobinya tuh lebih berekspresif gitu. Jadi aku nggak mau masuk IPA. Ini mulai dari studi dulu ya. Aku sedikit cerita. Aku maunya masuk IPS. Nah itu nggak boleh dan dulu sempat beberapa kali aku yakinkan orang tuaku sempet sampai aku udah masuk IPS, bapakku tuh masih yang kalau ditanya, Anissa masuk apa? IPS kayak gitu. Kan kadang kan ada stereotip masyarakat bahwa IPS itu juga tuh ngapain sih anaknya nakal-nakal lah, paling suka bolos dan sebagainya. Tapi di situ aku juga puter otak gitu. Gimana ya caranya bikin bapak tuh nggak apa ya, maksudnya nggak sedih karena aku nggak bisa jadi dokter kayak gitu. Dan aku bisa juga kok membuktikan dengan yang aku lakukan posisi profesi apapun yang aku lakukan nanti gitu. Nah, disitulah aku ketemu dengan yang namanya English Club. Awalnya bapakku mikir kayak ngapain sih gitu kan, cuman belajar bahasa Inggris terus kayak ya udah gitu kan. Tapi beberapa kali coba lomba, storytelling gitu ya, dijalanin aja sih di pelan-pelan kayak gitu sampai akhirnya oh bapak tahu gitu aku mau lomba waktu itu di Bengkulu misalnya di tingkat provinsi gitu dan bahkan pernah ikut ada yang nasional gitu oh akhirnya kayak oh ada sisi senangnya gitu dan bahkan bapakku akhirnya datang gitu ketika lomba sama sampai gini aku dulu juga join klub namanya Olimpiade Ekonomi gitu dulu kan aku mikir kalau anak kedokteran mungkin kan dia selalu dilihat dari oh Olimpiade Matematika dapat medali emas gitu kan jelas banget ya kalau yang IPA atau ya tadi yang disesuai akhirnya aku mikir juga kalau IPS apa sih oh bisa kok dari segi ekonomi gitu jadi dulu aku juga berjuang banget belajar ekonomi dan alhamdulillah juga suka sebenarnya kembali lagi suka ya yang penting suka dan alhamdulillah kayak pertama juara 1 olimpiade sekabupaten kemudian ternyata juara 2 seprovinsi dan akhirnya tuh orang tua sendiri sih yang senang ya akhirnya bapakku sendiri yang kayak semangat banget nganterin waktu lomba kayak gitu. Jadi menurut aku selagi Elizabeth ngerasa organisasi itu bagus, menurut Elizabeth dan Elizabeth suka dengan yang ada di organisasi itu, tunjukkan gitu. Gimana sih cara nunjukkannya ya dengan apa yang kita dengan prestasi dan prestasi itu memang harus kita gali dulu nggak bisa emang langsung ujuk-ujuk bisa gitu itu pun aku proses kayak 2 tahun 3 tahun sampai akhirnya benar-benar bisa meyakinkan orang tua untuk akhirnya mensupport gitu semoga bisa menjawab ya atau Elizabeth mau tanya lagi khusus mau misalnya sekarang pengen join apa lebih detailnya bisa diceritakan mungkin biar bisa lebih jelas untuk sharingnya juga di bagian apa yang mau didalamin? Kalau soal kayak organisasi yang ku ikuti itu lebih kayak organisasi umum. Terus itu lebih ke arah ke kayak karena kebetulan kan mahasiswa psikologi, jadi organisasi umumnya ini dan kebetulan banyak anak psikologi, dia itu kayak lebih ke arah sukarela kayak membantu. Misalkan kayak kemarin tuh
karena ada dampak virus Korela ya kalau nggak salah. Nah di situ ada kayak buat acara dari organisasi bergabung sama WHO. Cuman karena kemarin sempat karena COVID jadi dibatalin. Udah sempat kasih tahu orang tua, terus memang orang tua udah mulai mendukung. Rupanya karena belum ada bukti nyata karena sempat corona, jadi kayak orang tua kayak apa sih organisasi yang kayak itu kok nggak jelas. Padahal kita udah terangkan bahwasannya itu karena COVID, jadi ditunda dulu gitu. Iya, sabar aja sih menurut aku, pasti akan ada waktunya gitu ya. Yang apalagi WHO kan pasti organisasi internasional juga, dan mungkin orang tua akan bangga kok ketika Elizabeth bisa banyak membantu orang-orang yang terkena penyakit itu tentunya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Bagaimana Elizabeth sudah menjawab? Nah, sudah mantap ya. Oke, mungkin Kak langsung aja nih pertanyaan yang kedua ada dari Muhammad Zulham. Kak, bagaimana sih caranya Kakak bisa lancar gitu untuk menyampaikan hal yang lumayan panjang seperti tadi lah. Kasih dong tips-tipsnya Kak. Oh, aduh. Public speaking nih ya. Terima kasih ya sebelumnya ya. Berusaha aja sih tadi. Tapi sebenarnya gini, namanya kan kalau delivering sesuatu itu memang proses ya. Kalau bisa berbicara, kalau bisa dibilang kayak jam terbang sih. Mungkin karena background juga sosial politik gitu ya. Aku kan anak hubungan internasional, jadi sebenarnya emang lebih suka ngomong gitu. Mungkin aku bakalan lebih gelabakan menyampaikan yang banyak tadi ketika dalam tulisan kayak gitu. Jadi apa ya? Caranya kalau dari aku, pertama kita emang harus pede gitu ya untuk menyampaikan pendapat. Dari hal-hal yang simpel sih ketika di kelas, jangan takut untuk apa ya, bertanya gitu misalnya atau beropini, untuk berdiskusi gitu. Dan coba dibuat timeline misalnya kalau siapa tadi namanya, sorry? Julham. Misalnya Julham mau presentasi di kelas, bikin outline-nya dulu dalam 5 menit gitu ya, melakukan brainstorming gitu. Kayak aku sebelum presentasi juga, oke, aku baca lagi, oh ini tadi yang diminta oleh pemberi beasiswa adalah bagaimana sih bisa meraih mimpi gitu kan. Bikin poin-poinnya, kira-kira A, B, C, D gitu jelas. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, kemudian next-nya apa. Nah, ketika udah bikin brainstorming atau outline-nya gitu ya, list-list kasarannya dalam 5 atau 10 menit, Mungkin sinyal ini kali ya Kak Nisa. Teman-teman yang lain ini masih kedengeran kan? Suara kakak denger kak, tapi suara kak itu enggak. Oh, mungkin Kakak pematerinya ini. udah terkeluarkan itu kak. Kenapa? Iya. Ntar ya, biar saya tanya lagi. Padahal lagi seru-seru nih, Kak. Maklum kakak itu lagi di Hongaria nih, bukan di Indonesia. Ya pula. Mungkin ada kendala ya. Coba dihubungin dulu, Kak. Kayak tadi memang kan udah agak-agak suaranya udah agak-agak kayak gitu. Macet-macet kameranya tadi. Udah macet-macet. iya, Bentar ya. Jangan lupa ya peserta yang lain sambil dibikin story di IG-nya, di tag kakak itu. Jadi nanti bisa ditanya-tanya lebih lanjut sama kakak itu juga di IG-nya. Di tag PBS Studio Medan dong. Ditunggu guys. Wow, Siap. Kak Anisanya ini guys.
Kabar ya, nanti Kak Anisanya masuk lagi kok. Karena kita udah booking waktunya sampai jam 10 malam. Sayang 30 menit lagi, Kak. Masih banyak nih pertanyaan yang belum terjawab nih, Kak. Boleh kulik tentang beasiswanya juga loh. Saya kemarin tertarik sama beasiswanya Kak Anissa juga. Apa katanya, Kak? Kayaknya Kak Anissa mungkin jaringan internetnya mungkin ini yang bermasalah. Nanti habis paket kan. Di Hungaria paket mahal nggak, Kak? Kalau kita telepon kena pulsa mahal nggak ya? Minta di kas PBS 2 lah, Kak. Waduh. Iya, jadi motivation letter. Dan yang ketiga adalah rekomendasinya WhatsApp aja itu Kak, coba Kak. Kalau Coba enggak, DM, Kak, DM. iya DM aja ulang. Itu kan pasti aktif tuh dia. Dia pun pakai wifi-nya itu. Di apa dia di kos di dorong. Maaf Kak Nabila, nggak ada kos Kak di sana. Sana apartemen Kak, bukan kos. Dorong apa sih, lupa bila nama ya Bang. Pancing ya dibuatnya. Ada kos. Udah iya, bye-bye. Mungkin karena hujan di Medan ini. Mau kepengaruh ya. Yang hujan di Medan. Kadang sakit Kak Indah nih. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman juga diinfokan ya, nanti akan ada seminar online sesi ketiga dan keempat. Materinya nggak kalah kece juga. Daftar ulang itu atau otomatis masuk, Kak? Kalau yang udah memenuhi syarat sebelumnya, nanti teman-teman cukup persyaratannya kirim screenshot, share ke 5 grup teman atau tag teman dari Instagram. Kalau yang sebelumnya sudah follow dan yang ini ya, yang sudah ikut sekarang ini, hanya perlu kirim screenshot ininya aja. Share info. Jadi nanti yang ketiga itu pematerinya itu ada bocoran sedikit. Dia penerima LPDP di Universitas Indonesia. Dan yang kedua itu dia mahasiswa di Taiwan. PPI juga, tapi PPI Universitas. Ketua PPI ya, Ketua PPI juga. Iya, benar. Dan itu mungkin lebih kondusif karena melalui grup WhatsApp saja gitu. Tidak melalui video conference. Karena kan kita ketahui kelemahan video conference seperti inilah tadi kan. Udah dibalas, Kak? Belum. Sepertinya memang jaringan internet kakak itu bermasalah. Aku rela ikut ini loh, Kak. Gak belajar aku, Kak. Seru pembahasannya. Tadi banyak yang dari Medan juga tuh ya kan, Kak? Nah, buat yang di Medan boleh dikepoin Instagram PBS2SC Medan. Kalau mau gabung juga bisa. Kita sering banget kumpul-kumpul dan ngadain kegiatan offline juga. Jadi seminar offline pun juga kita ngadain. Jadi buat teman-teman yang domisili Medan bisa gabung sama PBS2SC Medan ya. DM aja IG-nya @PBS2SC Medan. Baik. Kalau daerah lain coba dikepoin PBS2SC daerahnya. Silahkan dikepoin lah. Kirim salam sama Ade. Ade apa nih, Kak? Ade di sini ada berapa? 1 ya? Berapa? 1. Tadi masih pertanyaan dari Zul Julian ya? Iya, Kak. Baru pertanyaan kedua kan. Sayang. Kak kirimkan paket ke sana Kak, biar bisa Kakak itu.
Kak, katanya giveaway-nya kan Oh iya, ada dikasih ke Kak Nisa aja. Tapi uang beasiswa banyak loh, Pak. Kita nggak boleh kayak gitu. Mungkin di nggak sana bisa, memang lagi hujan. nggak Di aktif sana ada kakak hujan itu. nggak sih? Nggak tahu. Katanya tadi Nggak masih tahu. sore. Atau Oh dia di sana iya, lagi tadi maghrib. kayak cerah. Pemadaman kurasa Kak, pemadaman listrik Kak di sana. Oh, laptopnya yang model dicas itu ya. Atau Ya. lagi sholat maghrib nggak dia? Hah? Kan Kan tadi lagi sore. asumsinya jauh sekali, Kak. Bagaimana nih? Kabarin WA, Kak, WA. Nggak aktif kakak itu. Sepertinya memang jaringan internetnya bermasalah. Jangan menduga-duga tuh Kak, kata Muhammad Zulham. Bagus ini sarannya. Jadi bagaimana nih teman-teman? Siaran dan masih banyak nih. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab nih tadi kan? Dapat kepastian dulu, kita tunggu 10 menit dulu ya. Kalau seandainya nggak ada, nanti pertanyaan dari teman-teman kita jawab mungkin melalui story IG kita atau nanti kita hubungi lagi melalui grup. Tapi coba dihubungi dulu Kak Nisanya karena udah janjian jamnya belum seharusnya berakhir sih. Mungkin memang dia ada kendala kan. Jadi coba kita tunggu sebentar. Mungkin dia lagi nyari jaringan, naik pohon atau gimana ya kan. Iya, Kak, limit lagi Kak waktunya Kak. Mati nggak tuh Kak? Enggak kok Kak, kayaknya Kak. Nggak. Unlimited kok. Udah unlimited Kak? Iya Kak, Udah, soalnya tadi Kali bacaannya ngadain pakai Zoom ya? dihapuskan apanya, batasannya tadi. Aku baru dapat apa notification Kak. Si Zulham ini mantap ini. Julham jangan cuma chat dong, kalau bisa aktifin suaranya kan ngobrol langsung. Iya, anak Marelan pasar berapa Bang? Biar ketemu, biar Maaf biar sebelumnya, lihat ini bukan langsung. grup anak Marelan ya. Maaf. Kan nggak apa-apa. Teman-teman mungkin bisa kalau mau sharing-sharing, mau apa bisa diaktifin suaranya, mau ngobrol sebentar sambil nunggu. Kira-kira mungkin kita tunggu sekitar 10 menitan lagi, kalaupun nanti kakak itu nggak bisa. Ade. Pokoknya akan kita kirim melalui ini ya, melalui grup. Jadi pertanyaannya bakalan tetap ini kok dijawab sama Kak Anissa. Atau mau saya yang menjawab? Oh iya? Oh. Kami bantu doa aja lah Kak, biar next selanjutnya Kakak yang ke Hongaria naik pohon toge. PBS 2 itu siapa? Kak Dewi ya? Apa tuh? Kenapa Nabila? Yang PBS 2 yang Medan. Iya, biar nggak ketahuan. Jadi kesannya lagi belajar ini. Alah. Ya udah mau tanya lagi Kak Sen. Tunggu Kak jangan kan. Diriku DM juga belum sih. Nggak delete WA-nya. Gimana ya? Adalah Vivi yang motivasi. Iya, sabar aja. Ah, sudah aktif kakak itu. Iya. Bisa gabung lagi Kak? Pasti akan ada waktunya gitu ya. Kalau bisa gabung Iya, ke kami iya. bubar Kak. Organisasi internasional gitu ya. Dan mungkin orang tua akan bangga kok ketika Elizabeth bisa banyak membantu orang-orang yang. Aku mau nanya lah Kak. Kak panitia boleh nanya nggak Kak? Boleh. Bisa dapat Tapi nanti giveaway ya. nggak?
Oh, Kak Nisa yang milih ya, Kak? Ya udahlah. Sebentar ya, kakak itu lagi mencoba menghidupin laptop mungkin. Iya, biasanya motivation ini adalah Kakak dari kamera cantik kali loh, Kak Indah. Rumah kakak di mana? Maaf Bu Dewi tidak kondusif, saya mute ya. Jahat kan? Eh, Jangan. janganlah. Saya kan membicarakan memuji orang itu pahala loh. Biar Besok jam senang. berapa? Hmm. Besok jam berapa, Kak? Besok jam 8. Yes. Bu Dewi seharusnya jadi moderator ini. Tapi gara-gara besok sidang minta gantikan saya, tapi sekarang aktif kali ya Bu Dewi. Tadi mau belajar. Tetap menggoda kali. Seminar online PBS 2 tuh selalu menggoda saya. Sudah belajar sebelumnya. Jadi ya udah besok lah itu. Malam ini saya mau dapat ilmu baru dulu, Kak. Mana tahu selesai S1, ini kan saya bakalan selesai nih, Kak. S2-nya mana tahu bisa nyusul Kak Anissa, Kak. Doakan lah, Kak. Kak, Mantap. boleh nggak Kak request pemateri dari Korea, Kak? Boleh. Boleh, Bang. Abang cari sendiri. Kita ada 2 pemateri dari Australia dan Jerman. Ayo, mau yang mana? Oh ya, teman-teman, boleh di chat juga ya mau pemateri dari mana, nanti kita cariin. Kedua-duanya Kak, tambah yang Korea, Jepang, apa Cina gitu Kak, biar tambah banyak. Oh, Jepang ada Kak Vini. ADB Scholarship. Udah itu siapa? Jerman ada Kak Sri Wahyuni. DADD. Jeremy Pauline. Wis. Boleh nih Kak, nanti kita DM ya, tapi kira-kira dibalas nggak itu dia? DM-nya ketimpa-timpa sama endorsan Kak. Ini harus kuat di segi pendanaan ini. Kata Kak Anissa, mohon maaf ya, tunggu sebentar, lagi ada masalah koneksi. Bentar ya. Ya 5 nggak menit apa-apa lagi Kak. nih. Minta tambah waktu ini. Pokoknya sampai ngantuk Kak. Mana tahu besok bangun tiba-tiba ada sidang nggak? Pakai subsidi mungkin. Nggak tahu sih di Hongkong subsidi. Paket subsidi kayak mana itu? Di Indonesia aja. Mungkin diberikan sama pemerintah kali ya. Bukan Kak, diberikan nama kampus karena COVID. Oh. Antum menduga-duga juga itu namanya. Ini Muhammad Syahputra tadi mau bertanya, tapi pertanyaannya terpotong itu nggak jelas. Bisa dikirim lagi. Yang lain nggak usah malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Nggak usah malu-malu. Di sini nggak ada yang makan orang kok, sayang. Ini di chat kok ada gara-gara si Jul nih nanya tadi, langsung live Kak Nisa. Si Jul siapa nih? Itulah si Jul Fahmi, dia nulis nama dia sendiri. Si Julham. Oh, dia nulis di sini. Dipanggilnya Jol. Walah Jol.
Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf ya teman-teman, saya coba jawab secara cepat ya. Iya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya ya, atau yang tadi masih ya? Iya Kak, masih yang tadi dari si Julham tadi Kak. Oh ya, Julham, makasih ya. Sorry banget, ada koneksi wifi yang bermasalah. Intinya itu sih, mungkin lebih di presiden pun ya, seorang presiden pun bisa ngomong lancar di depan umum itu tuh kan berkat banyak staff-staffnya yang membuat apa ya, template speech-nya kayak gitu. Jadi pasti akan ada persiapan kok sebelum kita kelihatannya begitu lancar di depan orang banyak. Pasti akan ada proses pembuatannya, apa aja yang harus ditulis, bahkan diketik kayak gitu. Itu perlu dilakukan sih. Dari situ sebenarnya persiapan sebelumnya yang akhirnya membuat kita bisa mencoba menjawab, mendeliver, menyalurkan banyak ide tadi itu ke dalam informasi yang runtut gitu ya. Pasti dibuat dulu outline-nya kayak gitu. Cukup ya mungkin. Bolehkah untuk pertanyaan selanjutnya? Masih di mute ya Kak Indah? Aktifkan suaranya, Kak Indah. Pertanyaan yang Suaranya, kedua Kak. nih Kak, dari Oke. Maulana Imam. Agak jelas kan Kak? Soalnya ini agak Jelas. hujan. Oke, Jelas kok. pertanyaannya mau tanya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak sendiri dengan semua pengalaman yang Kakak dapatkan di organisasi dengan kepemimpinan yang memiliki personal brandingnya yang baik Kak? Waduh, pertanyaan ini berat nih. Pinter banget nih dari pertanyaannya. Oke, jadi gimana dari kepemimpinan di organisasi juga punya personal branding yang bagus, kayak gitu ya? Kurang lebih ya kayak Indah ya. Iya. Oke, pertama kepemimpinan dalam organisasi itu akan kita dapat adalah ketika kita sendiri punya kedisiplinan atau kemandirian atau punya niat, tekad yang kuat buat diri kita sendiri untuk suka dalam suatu hal, kayak gitu ya, punya visi ke depannya. Nah, ketika kita sendiri sudah punya visi yang jelas, pasti akan banyak orang-orang yang percaya untuk memberikan amanah itu kepada kita, kayak gitu ya. Nah, jadi skill leadership itu dimulai dari skill bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah memanage dengan baik dan mendapatkan kepercayaan orang, maka disitulah akhirnya kita bisa memimpin, gitu kan ya. Karena seperti di Indonesia juga, ketika kita dalam organisasi atau komunitas apapun, pasti teman-teman kalau memilih ketua geng, kayak gitu kan, pasti yang bisa ngajak gitu ya, bisa ngajak, senang dalam melakukan hal tersebut, dan punya ancang-ancang ke depannya kita harus ngapain, kayak gitu ya. Punya daya juang gitu ke depannya. Nah, gimana sih mengaitkan antara leadership ini gitu ya dengan personal branding? To be honest, dulu aku tuh apa ya, personal branding tuh sebagai bonus sebenarnya. Karena kadang kan ada dua sisi nggak sih, antara ketika kita branding itu adalah sombong, atau kita branding itu adalah untuk menginspirasi gitu. Dulu aku nggak ada Instagram, sampai akhirnya alhamdulillah pilih sebagai mahasiswa berprestasi tahun 2016 di Brawijaya, waktu S1. Dari situ teman aku bilang kayak, Nis, kalau kamu itu adalah setidaknya punya prestasi, kamu coba bukan disombongkan kayak gitu, tapi kayak di-sharingkan apa yang kamu lakukan, mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Akhirnya di situ aku mencoba kayak ya udah mungkin ada men-sharingkan story yang pernah aku lakukan kayak gitu, hanya berdasarkan apa yang teman aku bilang sih waktu itu. Nah, dari situ juga sebenarnya terbangun image kita gitu. Nah, ketika teman-teman juga join organisasi, aktif dalam organisasinya, punya bonus plus ya dengan posisi atau amanah, dan teman-teman kemudian punya prestasi, secara nggak langsung branding itu akan terbangun sendiri kok kayak gitu. Nggak yang harus benar-benar dibuat-buat, kayak menampilkan yang baik-baiknya saja atau kayak gimana. Jadi proses sih gitu, ketika udah banyak prestasi, itu akan secara tidak langsung branding gitu. Karena memang ada sendiri, ini satu case lagi,
kasus lagi, ketika teman-teman punya organisasi apapun ya misalnya, atau teman-teman punya bisnis usaha gitu, pasti kan mau nggak mau biar orang itu mau join organisasi teman-teman, ya kan, orang-orang mau beli produknya teman-teman pasti harus nge-brandingin kan, mengiklankan produk kalian kan, butuh testimoni kan, kayak gitu. Nah itu juga yang tentu aku lakukan gitu. Bagaimana anak-anak di luar negeri ketika nanti misalnya di Hongaria, ayo join PPI Hongaria misalnya, tempat organisasi aku, di situ kita bisa berkarya, bisa promosi Indonesia gitu. Nah, branding itu penting sebenarnya untuk apa ya, mengajak orang untuk lebih aware, untuk ikut berkontribusi kayak gitu. Dan caranya ya melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tadi sih, secara tidak langsung ketika kita punya leadership, ketika kita memimpin, melakukan kegiatan-kegiatan seputar organisasi, secara tidak langsung juga ketika kita sharekan ke sosial media ya, di Instagram atau di Facebook gitu, secara nggak langsung orang melihat bahwa oh, oke, ini kegiatannya positif. Semoga memang organisasi itu membawa kebaikan, kayak gitu. Saya kira cukup ya, Kak Indah ya. Oke, mungkin sudah menjawab ya pertanyaan dari Muhammad apa tadi? Muhammad Imam ya, Kak. Tadi juga ada pertanyaan mau secara langsung tadi dari panitia katanya, Kak. Boleh? Kayak panitia coba dihidupin suaranya. Silakan. Aktifin suaranya. Oke, kedengeran nggak, Kak? Iya, kedengeran. Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya nih Kak, gimana kalau kita udah join komunitas, tapi kita tahu di komunitas itu banyak masalahnya gitu Kak. Jadi ibaratnya kita masuk komunitas itu malah kayak nambah masalah hidup gitu. Sedangkan kita mau nambah pengalaman, ibaratnya misalnya kayak pengen masuk PBS 2 gitu, ekspektasinya bakal kenal banyak awardee, terus dapat banyak informasi. Ketika masuk malahan dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita nggak punya loh channel-channel. Kamu ibaratnya kalau masuk PBS 2 bukan berarti kamu dapat beasiswa langsung ya, kamu tetap harus berjuang kayak gitu. Kadang kan orang maunya instan gitu Kak. Gimana sih menghadapi orang-orang seperti itu di organisasi Kak? Terima kasih. Oke, bagus-bagus ya pertanyaannya. Aku senang banget jadinya untuk sharing gitu. Jadi memang gini ya, dalam organisasi itu mungkin kalau positifnya kita bisa ngelihat kayak oh banyak channel, banyak ini bla bla bla. Tapi memang tidak terelakkan bahwa di organisasi itu akan ada banyak kendala-kendala gitu ya. Dan to be honest, jujur aja kayak ketika aku tergabung dalam PPI Hongaria gitu ya, atau teman-teman yang pengen ngajak banyak orang yang bisa dapat info-info awardee dan sebagainya, pasti mengalami kendala kayak gitu. Misalnya nih kayak aku di sini tuh Hongaria tuh masyarakat anak yang studi di sini tuh nggak banyak, misalnya kayak 100 orang, dan anggotanya aja tuh sekitar 20. Dan untuk menggerakkan teman-teman gitu ya, untuk melakukan kegiatan, menyelenggarakan sebuah seminar kayak gini, itu kan juga kadang tidak semudah itu gitu ya, cuman diajak, ayo ikut, terus mereka mau gitu. Banyak banget yang aku sendiri tuh kadang juga pengen nangis, ada gitu kan, aduh ternyata memanage orang itu juga susah gitu kan, berhadapan dengan berbagai karakter kayak yang tadi disebutkan juga, apalagi kalau dia cukup apatis gitu kan, kayak misalnya kan orang join organisasi atau apa kan pengen mendapatkan benefitnya, kok banyak kitanya sih yang ibaratnya yang tereksploitasi gitu untuk memberikan kontribusi buat organisasi kita, bukan organisasi yang akhirnya memberikan banyak manfaat kepada kita. Tapi yang selalu aku itu tuh menjadi motivasi bagi diri aku sendiri sih, kayak kita memang berjuang awalnya tuh pasti mungkin gini,
kita harus lihat dulu sebenarnya memang organisasi kita tuh udah di tahap mana. Kalau organisasi kita tuh emang masih baru, kayak PPI di sini, Hongaria, itu baru 3 tahun, 4 tahun. Jadi, boro-boro sebenarnya pengen merambah ke luar gitu ya, atau ke level internasional gitu. Kadang untuk anggotanya sendiri tuh kita harus bekerja keras. Ya, kita pahami gitu loh, bahwa Oke. anggotanya, berarti memang kita harus membuat tahapan itu gitu, dan kita harus sadar kalau memang masih di tahap organisasi kita ini masih baru, memang perlu sedikit perjuangan sih, kitanya harus rela-rela lebih banyak berjuang berdarah-darah sih, kayak ya nggak apa-apa dengan susah cari awardee, di situ pasti teman-teman belajar dalam proses itu. Tanya sini, tanya sana, kayak gitu kan. Kemudian, oh dapatlah awardee A, kemudian dapat awardee B, tapi dengan proses nanya yang berhari-hari misalnya. Tapi apa ya, pasti kan punya kepuasan tersendiri nggak sih gitu. Dan Ketika mungkin berhasil. sekarang tuh betul, dan mungkin sekarang tuh kayak ngerasanya capek, tapi coba deh lihat setahun 2 tahun, mungkin nggak impact ke kitanya misalnya, oh tapi impact ke organisasinya gitu, misalnya oh ternyata sekarang organisasinya lebih dikenal, oh sekarang organisasinya lebih banyak ngasih manfaat, oh ternyata berkelanjutan gitu. Nah, kalian menyumbangkan masa depan organisasi ini sebenarnya gitu, lebih ke kontribusi sih ke kaliannya sendiri. Dulu misalnya ya, waktu ada Pak Sandiaga Uno ke sini, aku waktu itu ya Pak Sandiaga Uno main ke Hongaria gitu ya, ketemu di masjid sama aku, belum menjadi ketua, jadi kayak ya udah cukup tahu aja gitu kan. Terus akhirnya ketika kita butuh kegiatan selama pandemi gitu ya, akhirnya karena pernah ketemu misalnya dengan Pak Sandiaga Uno gitu ya, kita bisa mendapatkan koneksi untuk Pak, saya dulu yang ini loh Pak, boleh nggak Bapak kiranya untuk menghadiri kegiatan kita gitu. Akhirnya beliau mau. Nah, sebenarnya dari koneksi-koneksi dari yang misalnya nanti si kalian sendiri tadi ya cari awardee, kalian kenal awardee, nggak sebatas cuma datengin awardee gitu loh ke dalam acara kalian gitu. Kalian bisa nanti ke depannya minta lebih punya peluang ke awardee ini untuk mengoreksi berkasnya beasiswa kalian gitu, kayak aku mau kok membantu gitu kalau kalian nanti email aja gitu ya, tanyain apapun untuk persiapan beasiswanya, mau CV mau apa, selagi aku free I'm highly glad gitu ya, aku suka bilang gitu juga ke siapapun gitu yang dimana aku sharing gitu. Jadi itu sih koneksi itu yang insya Allah kedepannya membantu kalian juga gitu. Walaupun ya berdarah-darah tapi dianggap jangan beban sih. Makanya tadi harus temukan dulu. Kalau pemburu beasiswa misalnya, itu adalah passion kalian, kalian juga mau studi ke luar negeri, berarti kan kalian udah dalam koridornya. Kalian udah dalam circle yang tepat. Nggak akan tepat ketika kalian join organisasi, misalnya organisasinya tentang mading. Tapi kalian sendiri nggak suka menulis, beban banget nulis, itu bakal susah, double susah. Udah nulisnya males, ngeorganisasi orang untuk bikin madingnya juga sakit-sakitan gitu kan, nantinya kayak susah sendiri. Nah, itu bakal lebih susah. Kalau kalian udah ngerasa yakin dengan organisasi ini, kalian punya mimpi juga di organisasi ini, apapun yang terjadi, susah apapun itu akan baik buat kalian ke depannya dan banyak orang, dan kalian punya kepuasan tersendiri kayak gitu di organisasi kalian itu kayak gitu. Oke. Gak ada yang enak kok dalam organisasi, pokoknya pasti berjuang aja gitu. Dulu aku juga ngumpulin orang, apapun tuh susah, tapi nanti berapa tahun ke depan gitu pasti oh iya ya ternyata kayak gitu. Itu juga yang melatih tadi formula yang kedua, soft skill leadership, ketangguhan itu yang nanti juga si pemberi beasiswa akan nilai dari kalian kayak gitu. Oke. Oh ya Kak, terus kalau misalnya gini Kak, kita kan ada kegiatan di organisasi, terus misalnya kita dikasih kepercayaan jadi panitia atau bahkan jadi pelaksana yang tampil di depan umumnya. Terus kita berpikir gini, kan kita pengen organisasi ini support mimpi kita, misalnya S2 apply beasiswa butuh sertifikat. Terus kita kalau mau ngadain kegiatan bilang dibikin sertifikatnya dong untuk pertinggal gitu. Itu kadang ada anggapan seperti ini. Otakmu sertifikat aja.
Katanya kayak gitu itu menurut kakak gimana? Apakah itu bagian ketidakikhlasan kita dalam berorganisasi atau itu hal yang wajar sebenarnya gitu kak? Waduh, bagus sih ini juga. Pertama jangan sering apa ya, kan netizen julid di Indonesia tuh kayaknya banyak banget ya. Jadi maksudnya pertama kalau aku apalagi kayak organisasi, jangan bilang kayak nggak banyak yang mengkritik ketika kita jadi pemimpin gitu, atau ketika kalian jadi panitia pasti akan ada kritik dan masukan gitu ya. Tinggal gimana ngefilternya. Dan tadi apakah semata-mata buat sertifikat atau semata-mata buat niat. Nah, itu kembali lagi ke niat lurusnya. Kalau aku selalu ngangkat kayak gini, akan dibilang munafik ketika kita bilang kalau sertifikat itu tidak diperlukan. Sertifikat diperlukan, kita butuh itu. Kita jadi organisasi ya tadi buat CV. Tapi niat yang kuatnya dalam hati kalian, bukan didengar orang, bukan dari ucapan, tapi dalam hati. Luruskan niat kalian, ikut organisasinya tuh buat apa gitu. Apakah apakah memang cuman sertifikat aja, makanya kepanitiaannya ya seadanya lah. Kalau ngadain, ya ngadain. Nggak, kalau misalnya ada award ya alhamdulillah, nggak ada sudah. Apakah kayak gitu aja? Atau kalian punya misi yang ini harus membantu aku buat ke depannya dapat S2, dan aku juga pengen membantu banyak orang, kita menggapai mimpi sama-sama. Nah, niat itu. Karena, ini cerita ya, di beasiswa misalnya LPDP. Nah, siapa tahu kan mau ngambil beasiswa LPDP juga, beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia itu baik dalam negeri dan luar negeri. Banyak banget teman aku juga yang dia tuh, karena LPDP ini minta kita punya pengalaman pengabdian kepada Indonesia. Banyak akhirnya teman aku yang habis lulus kuliah ngerasa, waduh, aku belum ada join organisasi nih, aku belum ada kontribusi ke sosial nih. Akhirnya mereka berbondong-bondong ikut, misalnya, maaf menyebut merek ya, Indonesia Mengajar. Pasti tahu ya, yang ngajar ke luar negeri kemana-mana. Nah, ada beberapa teman, ini aku nggak bilang namanya ya pastinya, nah tapi memang tujuannya itu, mungkin salah dia bilang, dia cerita ke aku, mungkin salah tujuannya. Dia bela-belain ngajar 1 tahun di Maluku, entah di NTT, tapi fungsi, sebenarnya dia cuma pengen ngejar biar keterima S2. Nah, dari hatinya sih, kalau hatinya dia aja itu karena biar dapat S2, akhirnya dia bela-belain ngajar, bukan hatinya itu memang ngebantuin, porsi persentasenya sih gitu. Nah, sekarang kamu luruskan niat aja, kamu refleksikan ketika nanti sebelum tidur atau ketika habis sholat gitu ya, yang muslim gitu ya. Kan pikirkan gitu, oh ternyata aku tuh kedepannya tuh ikut organisasi ini mau jadi apa sih kayak gitu posisinya nih. Oh, aku pengen memberikan informasi ini nih ke anak-anak di daerah aku yang banyak belum tahu, yang tidak banyak aksesnya misalnya seperti di Jakarta dan sebagainya. Jadi lebih ngebulatin niat lagi. Nah, yang tadi itu cerita teman aku itu, dia nggak lolos 2 kali LPDP dan nggak bisa apply LPDP lagi karena LPDP kesempatannya 2 kali. Karena dia sadar karena niatnya yang tidak lurus. Nah, itu akan berdampak ke depannya sebenarnya. Jadi kalau ngambil sertifikat sebagai bonus, iya dong bonus gitu. Tapi yang penting adalah gimana peran kalian gitu, manfaat yang bisa kalian berikan. Sedikit manfaat yang kalian berikan, itu kayak kalau kita sedekah ya, sedekah kan mungkin nggak hanya sebatas ngomongin duit. Kalau kita ngasih 50, pernah kan ya dalam hadis atau apapun ya, kalau dalam Islam itu kan pasti akan kembali ke kita tuh lebih banyak lagi. Semakin banyak kita bantu orang, pasti nanti banyak juga kok yang ngebantu kita ke depannya. Percaya aja sih, gitu, dan jangan jadiin beban gitu. Oke, makasih Kak. Satu lagi boleh ya Kak? Izin satu lagi. Nah, gini Kak. Kakak kan di beasiswa stipendium Hungarikum ya Kak? Nah, kalau misalnya di LPDP itu kan Kak, dia poin plusnya itu dari kontribusi. Nah, kalau dari beasiswa jenis Kakak itu, kira-kira apa sih poin plusnya dari yang dicari gitu? Apakah kontribusi juga, organisasi juga, atau apa gitu Kak? Oke, terima kasih. Aku langsung jawab ya Kak Indah ya. Jadi kalau buat teman-teman, beasiswa stipendium ini dalam pemerintah Hongaria mungkin banyak yang nggak tahu ya, kayak mungkin banyak Hongaria tuh di mana sih gitu kan.
di negara mana itu, di Afrika kah gitu. Yang pasti Hongaria ini adalah negara di Eropa bagian tengah, posisinya itu sangat strategis ya teman-teman, berada di sekitaran Serbia, Ceko, dan di antara kalau di sebelah barat itu ada Prancis gitu ya, Spanyol. Hongaria itu berada di tengahnya gitu. Kalau ke timurnya lagi ada Ukraina, Rusia gitu. Nah, beasiswa ini sekarang itu terbuka untuk S1. Nah, jadi buat teman-teman yang SMA sekarang, kalian bisa apply. Dan kita tuh bikin mindset, dulu aku pemburu beasiswa juga, dan aku gagal beberapa beasiswa. LPDP aku gagal, karena ternyata LPDP itu punya sistem yang baru. Jadi dia sistemnya itu ada tes TPA, jadi kayak ngitung-ngitung. Dan aku kan anak IPS, kayak ya Allah ngitung-ngitung lagi gitu kan, kayak udah nggak bisa gitu, nggak bisa bagus gitu lah. Intinya aku gagal LPDP, aku gagal beasiswa lain yang namanya Erasmus, beasiswa Eropa juga, ada lagi beasiswa Australia, itu aku juga gagal. Alasannya lebih memprioritaskan orang Indonesia bagian timur. Iya. Nah, jadi kalau di beasiswa Hongaria ini, dia yang pasti nggak banyak banget beragam. Ada PNS iya, ada yang langsung lulus kuliah S1 bisa keterima, ada yang organisasi berpengalamannya iya, jadi bermacam-macam. Kalau di Hongaria ini menariknya itu sih, nggak terlalu yang spesifik gitu. Yang pasti lebih ke nilai akademiknya juga ditanyain. Yang pasti kayak dia IPK-nya di atas 3, dan kalau kita tuh ada ujian masuknya tuh lebih ke kayak paper, kayak lebih ke akademik sedikit mungkin. Tapi balik lagi background-nya bermacam-macam. Jadi semoga bisa diikuti oleh teman-teman gitu ya, baik yang organisasinya dalam hal akademik, ataupun tadi ya ke pemerintahan, yang PNS juga keterima. Insya Allah bisa aja. Teman-teman aku macam-macam juga background-nya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Indah. Oke, mungkin masih ada nggak teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Oh, bisa saya yang nanya, Kak? Boleh, silakan. Perkenalkan, Kak, nama saya Soyandi Malik Pratama, kampus Universitas Negeri Medan, jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kebudayaan Olahraga, Kak. Oke. Mau saya tanyakan, Kak, apakah bisa, Kak, contohnya kan saya dari olahraga, saya ngambil satu linier, Kak, tapi beda jurusannya, bisa, Kak? Oke, bisa kok. Jadi aku langsung coba jawab ya Kak Indah ya. Jadi untuk beasiswa, kalau terutama kebanyakan beasiswa biasanya meminta kita linier. Kebanyakan. Jadi kalau misalnya dulunya ekonomi ya ada ke S2-nya harus ada berbau ekonominya dong gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbeda pasti pemberi beasiswanya bingung. Anak ini kira-kira bisa nggak ya mengikuti perkuliahan ketika udah dibiayain. Ibaratnya kan kayak gitu kan. Kita kan sekolah gratis nih ibaratnya. Gimana sih pemberi beasiswa ini bisa yakin kita bisa lulus gitu kan. Kita bisa menyelesaikan studi kalau kita sendiri misalnya belum punya pengalaman gitu. Jadi sebenarnya ada poin, misalnya kayak beasiswa chevening, beasiswa ke Inggris, itu dia lebih menginginkan kita punya background yang sesuai dengan tadi ROR. Karena dia pengen yakin kalau kita tuh punya skill yang mumpuni dan kedepannya bisa lebih mendalami. Tapi ada juga beasiswa yang dia itu tidak harus linier. Jadi kalau tadi misalnya nggak sejalan dengan S1-nya, S2-nya, tapi punya alasan yang tepat, misalnya, oh aku suka hobi di organisasi, aku malah fokusnya ke B, misalnya. Kayak dia jurusannya politik, tapi S2-nya mau ngambil bisnis. Karena ternyata dia suka melakukan bisnis, punya usaha, udah ada pengalaman. Nah, ketika kita bisa menghadirkan bukti-bukti itu, walaupun tidak sesuai dengan S1-nya, kemungkinan besar bisa keterima. Teman aku ada juga yang dia jurusannya hubungan internasional, misalnya background-nya, kemudian ngambilnya public policy, kebijakan publik, atau apa gitu. Nah, insya Allah bisa sih, yang penting gimana cara kita meyakinkan. Nah, cara meyakinkannya itu di surat motivasi tadi. Nah, itu yang harus kalian ramu, nggak bisa ngedadak juga buatnya. Besok beasiswanya udah tutup, malam itu juga dibuat, gitu kan. Harus disiapkan jauh-jauh hari, ditulis dulu, dipikir-pikir matang-matang dulu, gitu. Dikepoin dulu, nanti jurusannya disambung-sambungkan. Kenapa akhirnya bisa mendukung, gitu. Bisa aja walaupun nggak nyambung, misalnya. Kayak gitu.
Itu ya Kak Suwandi. Oke, gimana Suwandi? Saya pun jadi apa juga Kak kan Kak? Karena ada juga saya baca dari beasiswa untuk bantuan informatika juga kan Kak. Karena kan saya lihat di dunia olahraga ini kan teknologi makin berkembang. Jadi saya membuat aplikasi berbasis kayak contohnya saya mau buat untuk program adik-adik ya kan Kak, untuk melatih minat dan bakatnya melalui link atau WhatsApp yang mau saya buat. Makanya saya mau ngambil jurusan informatika Kak. I see. Saya menengok maksudnya di dunia selama saya udah ikut di olahraga Kak, saya tengok pengembangan minat bakat adik-adik ini banyak. Mau kemana mau disalurkan? Nggak ada kan, nggak semua adik-adik itu tak dalam artian langsung sekolah kan belum tentu juga Kak. Jadi kan dalam artian kan sekarang kan udah zamannya gadget. Bisa kan atau adik-adik lihat, oh ini ada tempat pelatihan. Biar tahulah adik-adik itu Kak. Makanya saya ngambil yang nggak satu linear dari saya. Tapi dibilang harus harus yang terkait dengan IT. Karena kan saya kan pendidikan. Jadi susah juga jadinya Kak. Bagaimana itu solusinya tuh Kak? Tapi minimalnya kerja 2 tahun. Oke. Iya, Kak. Kak Suwandi, berarti kan gini, itu yang dibilang harus kerja 2 tahun itu beasiswa apa? Iya Kak. Kalau saya 2 tahun saya apa ini Kak? Semenjak kuliah ini saya kalau saya pulang kampung saya itu bantu orang tua kayak maaf cakapnya Kak merebus ikan di daerah pesisir Kak, daerah Sibolga. Yang lainnya itu kalau ada kegiatan saya paling sore ada yang mau ngajak untuk ngajar-ngajar, ya saya ikut bantu-bantui itu aja kerjaan saya Kak. Oke. Pertama itu sangat menginspirasi ya, dan yang aku bilang tadi sebenarnya kalau nggak linear kayak Kak Suwandi bilang itu kan ada kaitannya nih, walaupun ngambilnya jurusan IT tapi ada kaitannya nih yang pengen dikembangkan itu kan kayak e-sport ya, namanya electronic sport ya, yang bisa dilakukan di di gadget. Dan menurut aku itu bisa nyambung kok dan sangat menarik dan menjawab solusi atau tren yang ada di tengah masyarakat. Dan itu sangat bermanfaat loh buat kedepannya, dan aku rasa kalau aku menjadi pemberi beasiswa pun aku tertarik gitu loh dengan penerima beasiswa yang nanti dia menghubungkan antara olahraga, tapi karena trennya sekarang adalah teknologi gitu ya, globalisasi, ya itu dikaitkan dengan membuat aplikasi. Itu bisa, menurut aku bisa. Nah makanya itu yang bisa ditulis. Suwandi ceritakanlah di surat motivasi itu. Kalau orang cuma lihat CV ya kan, lah ini background-nya olahraga, kenapa lah ngambil informatika gitu kan, nanti dia bisa nggak ngikutin gitu kan. Nah kalau cuman dari CV kan nggak cukup, makanya nanti itu harus dikuatkan di surat motivasi. Nah nanti kan level beasiswa itu kan ada interview. Nah ketika udah diseleksi dan di interview, nah Suwandi kuatkan lagi, ceritakanlah yang Suwandi ceritakan tadi itu ke pemberi beasiswanya gitu ya, dan itu sangat menginspirasi menurut aku gitu. Dan kalau untuk pengalaman kerja, memang ada beberapa beasiswa yang minta pengalaman kerjamu apa nih yang berhubungan dengan IT gitu. Nah mungkin coba dari sekarang, misalnya kan Suwandi bilang tadi udah mau bikin aplikasi, udah nggak selain kerja yang tadi ya, kerja apapun itu bisa dinilai sebagai nilai kerja. Bahkan ada yang penerima beasiswa ke Inggris, S3, dosen sosiologi di UGM. Waktu itu aku habis cerita juga ngobrol sama beliau. Beliau tuh punya temen yang dia itu jaga siskamling. Jadi siskamling, jaga malam, jaga ronda. Nah itu tuh juga dimasukkan dalam CV-nya. Tapi dia ganti bahasa Inggrisnya security, misalnya security officer misalnya gitu, diubah kayak menjaga keamanan gitu. Itu bisa loh dinilai sebagai kerja. Jadi apapun yang kamu lakukan tadi kayak mengajar, melakukan ikan, itu kamu kemas lagi bahasanya gitu loh, kayak kerja kontribusi yang hubungkan kontribusinya dengan masyarakat gitu.
tinggal dibahasakan aja, itu bisa kok menurut aku gitu ya. Dan sekarang kalau kamu udah tahu mau ngambil itu ya berarti dari sekarang lebih fokus gitu, misalnya mungkin udah punya tim atau mau bikin aplikasi itu, ajak teman-temannya kumpul membahas gimana bikin aplikasi itu, dan kalau udah punya teman, udah punya tim, itu juga bisa diceritakan dan menjadi sebuah pengalaman kerja juga. Jadi kerja tuh nggak harus kerja yang dibayar, ya itu nggak harus kerja yang juga jelas di perusahaan apa. Kamu kerja di komunitas, kamu kerja di daerah, misalnya Karang Taruna, membantu sebuah kampung, itu juga termasuk kerja, dan itu terbukti kok ada yang keterima di Inggris dengan beasiswa Chevening namanya gitu. Siap Kak, makasih ya Kak. Semangat ya. Oke. Siap Kak, siap Kak. Oke, Soandi dari Unimed ya. Semester berapa Iya, Soandi Kak. kalau boleh tahu? Apa Kak? Semester berapa atau udah lagi nyusun ini? Lagi nyusun nih Kak, target bulan 11 Kak. Kalau dapat. Amin. Semangat ya. Berarti udah prepare deh kan Kak, udah informatika. Mungkin sedikit informasi kan, kalau kita pengen nggak mau linear, ya kita juga harus prepare di motivation letter kita nanti kan. Dan kalau bisa memang udah jadi gitu aplikasinya kan Kak. Jadi kan kayak nilai jual kita gitu. Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Atau ini waktunya udah jam 10:10 nih Kak. Bagaimana dari kakaknya? Nggak apa-apa, kalau menerima? masih ada, boleh-boleh aja. Selagi teman-teman masih ada pertanyaan yang mau ya. Oke, mungkin saya sedikit bertanya nih ya Kak, sebagai moderator. Jadi kan Boleh. saya kan dari SD nih ya Kak, orangnya udah ekstrovert lah, udah banyak menciptakan organisasi, Namun yang S2 yang ingin saya tuju itu tentang pendidikan teknologi dan ibaratnya tentang pendidikannya lah ke teknologi itu kan Kak, juga sama seperti Soandi tadi mungkin. Cuman bedanya kan saya kan lebih di ekonomi, dia kan di olahraga. Nah, tapi organisasi-organisasi saya Kak banyak berbau ke leadership atau ke kepemimpinan gitu, seperti contohnya kayak ke paskibraan, ke pramukaan, dan yang lain-lain lah gitu. Yang bahkan saya nggak ada ngikutin kayak yang tadi kita sebut merek tadi, kayak Indonesia Mengajar, volunteer seperti yang itu, saya tidak pernah mengikuti gitu. Dan mungkin bagaimana lah solusi dari kakak, apakah dari sekarang saya harus sering-sering ikutin yang seperti itu, dan atau gimana gitu, atau terus yang ini pertama dulu ya Kak, nanti yang kedua nanti aja. Oke, terima kasih Kak Indah. Kalau pertanyaannya harus mengikuti yang seperti itu atau tidak, sebenarnya Indonesia Mengajar itu kan mungkin yang terkenal aja gitu ya, yang orang tahu gitu kan, mengabdi gitu kan, yang memang terbranding karena di bawah Pak Anies Baswedan juga gitu ya. Tapi nggak harus itu kok, bahkan banyak juga kok yang keterima beasiswa juga nggak harus mengikuti itu. Aku nggak bilang itu buruk atau nggak baik, tapi ya bagus gitu. Tapi banyak banget pilihan-pilihan, dan Kak Indah tuh udah luar biasa banget sebenarnya dengan membuat organisasi-organisasi, dan ketika Kak Indah memoderatori ini juga, kegiatan ini gitu ya, kan itu juga ada peluang sosialnya gitu. Dan kalau Indonesia Mengajar, mereka memberikan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Kak Indah juga memandu teman-teman ya kan untuk menggapai mimpinya bersama-sama, berjuang dalam beasiswa, itu kan juga poin plus. Itu juga pengabdian sosial dalam konteks lain kayak gitu menurut aku. Dan ini banyak banget yang bisa join gitu ya, bahkan ada yang dari Banjarmasin. Nah, ini kan juga berarti sangat luas gitu loh, malah cakupannya itu dampaknya besar banget di berbagai penjuru negeri, dan bahkan mungkin orang yang dulunya tidak bisa banyak tahu informasi beasiswa karena kendala masalah transportasi gitu ya, yang harus misalnya datang ke Jakarta misalnya untuk melihat seminar, sekarang kan udah enggak ya, karena thanks to teknologi gitu ya, teknologi yang membantu kita. Dan menurut aku Kak Indah itu udah bisa banget sih fokus aja ke bidangnya itu gitu, dan nggak harus mengikuti kegiatan sosial kayak gitu, itu sama aja kok udah melakukan pengabdian gitu. Yang penting mungkin cara membahasakannya nanti di surat motivasi. Atau ada lagi tadi Kak yang menurut Kak Indah kendala yang background-nya atau apa yang aku kurang dapat?
infonya Oh, tadi? kan tadi kan background saya di pendidikan gitu Kak. Jadi kan Oke. kayak saya Mm-mm. kebanyakan organisasinya di bidang leadership gitu, dan kan mau ngambilnya juga di bidang teknologi. Nanti kan juga akan ada di motivation letter kan ditanyakan kontribusi apa setelah kontribusi apa yang akan kamu lakukan setelah kamu diterima lah gitu kan, apa gitu. Mungkin kan Iya. kalau saya ngambil pendidikan teknologi kan berarti saya harus ada dampak dari sekarang lah, seperti yang tadi Soandi kan bisa langsung sebuah sistem gitu yang berbau teknologi tentang pendidikannya gitu. Iya. Itu tadi. Iya, itu juga nyambung kan. Kakak berkelut dengan pendidikan, kemudian teknologi. Pendidikannya kan juga berhubungan dengan teknologi, kayak memanfaatkan aplikasi Zoom dengan sharing beasiswa ini, itu kan juga nyambung sih menurut aku. Nyambung. Aku juga aku pengajar bahasa Inggris di sebuah kursusan. Dan dulu aku juga takut, aduh bisa nggak ya, aku tulis nggak ya di CV aku tuh sampai takut loh, aku hapus nggak ya pengalaman kerja aku, tapi kan pasti ditanyain kan, pengalaman kerja 2 tahun ke belakang, yang terbaru bisa ditanyain, dan pasti akan ditanyain kalau nggak ada kaitannya. Dulu aku juga mikir, HI tapi nggak ada kaitannya, selagi kakak bisa ngaitin, dan itu buktinya bagus, kayak Suandi bikin aplikasi, Kak Indah juga ngaitin kayak misalnya nyebut merek Ruang Guru gitu ya, itu kan pendidikan, tapi kan yang punya juga orang bisnis gitu kan, membisniskan aplikasi itu misalnya untuk orang-orang bisa belajar. Jadi dia tuh intinya sebenarnya bukan linear yang begitu rigid gitu, jadi kayak nggak harus yang dulunya ekonomi harus ekonomi, pertambangan, tapi keduanya itu bisa lain asalkan ada kolaborasi di dalamnya, ada kombinasi gitu. Kedua itu yang bisa mendukung posisi Kakak Indah ke depannya kayak gitu. Bisa sih. Oh, ini Kak, terakhir aja nih. Tips dari Kakak bagaimana caranya buat misalkan dari kita yang sering membentuk organisasi dan komunitas gitu kan. Tapi kita kadang ada stuck gitu, ada jenuhnya, rasa apa namanya itu, penurunan rasanya itu, bagaimana biar kita tetap semangat untuk terus mempertahankan itu. Karena saya juga Iya, ada Kak. komunitas di bidang ini sih Kak, di bidang kreator video lah. Tapi sekarang jadi kayak gini, lagi renggang ini Kak, bahkan mau bubar. Kalau saya, Kak, Oke. kalau saya Kak Anissa, saya juga yang apa, Kak? Yang buat satu gerakan mahasiswa peduli pendidikan Sibolga Tapteng, Kak. Kayak mana itu, Kak? Karena saya pun udah buat juga, Kak. Udah ada 10 orang, lama-lama keluar, satu-satu keluar. Gimana itu, Kak, biar meyakinkan kawan-kawan, Kak? Iya. Terima kasih pertanyaannya sama ya. Intinya kayak jenuh Iya, Kak. dan gimana menjaga kekokohan anggota. Sebenarnya itu pasti setiap orang ya dalam organisasi itu punya masalah kayak gitu. Apalagi kalau bukan berorientasi profit ya. Karena kan siapa sih yang benar-benar emang voluntary secara dari apa ya, dari naluri dalam hatinya itu pengen mengerjakan itu walaupun tidak digaji. Kasarnya kan kayak gitu ya. Atau itulah tidak berorientasi profit. Aku juga bikin organisasi di Bengkulu dan sekarang juga temannya hilang gitu ya. Karena dulu pas balik ya rame gitu kan kalau mau lebaran gitu. Kalau sekarang pas lagi fokus kerja merantau masing-masing, pasti ada pasang surut dalam sebuah organisasi. Tapi kembali lagi refleksi kayak apa sih yang bisa kalian berikan kayak gitu. Aku juga kadang jenuh kayak gitu ya, apalagi kalau yang lainnya nggak semangat, pasti ikut nggak semangat. Kalau yang lainnya semangat, pasti semangat gitu nggak sih? Yang pasti tuh, apalagi kalau sebagai pemimpin ya, apalagi kalian yang menjadi pengajaknya ya, yang aku pikirkan adalah ini tuh kayak itu tuh baru langkah kecil kita buat kita ke depannya gitu loh. Kalau misalnya sekarang aja kita udah jenuh, kita aja udah surut, gimana sih kita bisa ngegampai mimpi kita yang misalnya kayak kita mau jadi pebisnis, siapapun itu ya, kayak misalnya nih mau kita bilang menteri atau presiden, kan pasti dia dulu tuh juga mengalami yang namanya ngajak orang organisasi dan sebagainya kan, tapi
yang harus dikuatkan itu adalah niatnya lagi dan meyakinkan teman-temannya itu dengan aksi yang kita lakukan dulu sih. Kayak startup. Nah, ini kan ngomongin aplikasi. Membuat startup itu tuh nggak langsung ujuk-ujuk langsung wah kita banyak dikenal masyarakat misalnya. Kayak Gojek. Aplikasi Gojek, aplikasi Grab. Tahu nggak dulu tuh, Gojek tuh kan nggak banyak minatnya dulu. 2 tahun, 3 tahun, baru 4 tahun berdiri Gojek, itu baru sampai sekarang menerima manfaat banyak orang gitu kan. Berarti yang kita pelajari untuk membangun butuh yo ya udah nggak akan bakal dapat manfaat yang besar kayak gitu. Ya mau nggak mau sih memang harus mungkin agak apa ya kalau untuk cuman sekedar ngomong tuh kayak emang gampang Kak kayak gitu kan. Tapi untuk melakukannya kan yang kayak susah kan dan apa ya? Ya kayak gitu sih. Aku juga susah untuk kayak sekedar ngomong, iya kita harus semangat, kita harus ini. Tapi memang kembali lagi ke dorongan jati diri kalian sih gitu. Apalagi kayak tadi, coba Suandi bayangkan gitu kan. Kalau ke depannya Suandi benar-benar bisa bikin aplikasinya, terus berapa banyak orang yang dimanfaatkan dengan aplikasi itu. Lebih kayak ngebayangin apa ya, bermimpi itu kan boleh lah ya tinggi gitu kan. Yang penting kalau jatuh nggak jauh-jauh gitu, tetap tercapai tapi tidak begitu gagal gitu kan. Jadi aku tuh lebih suka mikir jangka panjangnya sih kayak gitu. Jadi Kak Indah juga sekarang mungkin misalnya lesu kayak gitu kan, tapi kalau Kak Indah lesu sekarang, sementara Kak Indah juga punya motivasi sendiri mau S2, ya gimana nanti pemberi beasiswanya mau ngasih S2 gitu kan ketika tahu, oh ternyata Kak Indah sudah tidak terlalu aktif baru-baru ini misalnya, atau Kak Indah tadi mau minta rekomendasi, dapat cerita lah dari orang yang memberikan rekomendasi gitu. Kalau Kak Indah sendiri itu sekarang loyo gitu. Nah dari situ juga gitu kan, mau nggak mau gitu harus semangat inget visi di depannya sih gitu. Bahkan aku aja kayak nggak expect gitu kan, ternyata di balik organisasi yang aku juga dulu loyo, tadi gitu kan ketika beasiswa dimudahkan, alhamdulillah aku daftar di Turki dan juga di Hongaria tuh keterima dua-duanya gitu. Nggak sampai kepikiran seperti itu gitu awalnya. Dari apa ya, mungkin semangat sih dan ketekunan itu sih gitu. Yang penting niatnya ke depannya dan teman-teman itu akan mengikuti kalau kitanya sendiri memang harus dari kitanya juga sih membangun kepercayaan itu gitu. Dan semoga ya bisa menjalani itu karena yakin ke depannya sih akan hadiah besar yang diberikan oleh yang di atas. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Berarti amin. tentang konsisten ya, Kak. Oke, ini Kak, masih ada satu yang mau bertanya, Kak. Apa masih bisa, Kak? Boleh, boleh. Oke, silakan Ade Rizky Ramadan. Boleh diaktifkan suaranya. Halo Kak, perkenalkan saya Ade Rizky dari Universitas Negeri Medan. Saya sempat gugup juga mau bertanya ini atau enggak, jadi mohon dimaklumi ya Kak. Jadi saya mau bertanya Kak, apakah langkah awal ketika Kakak menyiapkan langkah-langkah dalam pendaftaran beasiswa? Dan yang kedua, bagaimana cara branding organisasi kita Kak? Misalnya, karena kebetulan kan Kak, saya hanya sedikit bergabung di organisasi Kak. Dan organisasi yang saya gabungin itu juga kurang besar atau kurang populer gitu lah ya Kak. Jadi selama kuliah itu saya juga lebih berfokus ke akademik dan mengikuti beberapa lomba, walaupun lombanya itu bisa dibilang ada yang lebih banyak yang kalah daripada yang menang gitu Kak. Terima kasih tipsnya Kak. Oke Kak, bisa langsung dijawab. Oke. Mungkin nambahin sedikit yang tadi sebelumnya, sorry, mumpung inget gitu ya. Tadi kan kayak teman-teman kan ini banyak di Medan ya buat komunitas kayak gitu. Kalau Medan kan mungkin, aduh orang di Indonesia mah udah banyak tahu kayak Medan tuh banyak keluaran-keluaran kayak misalnya penyanyi terkenal Lyodra dari Medan gitu kan. Coba bayangkan aku aja yang dari Bengkulu gitu. Siapa sih banyak yang tahu tentang Bengkulu? Mohon maaf ya, bukan aku mendegradasikan daerahku sendiri gitu. Dulu waktu aku kuliah di Malang, orang mikir kayak, Bengkulu tuh di mana sih? Kayak gitu. Di Bangka Belitung ya, kayak gitu. Yang di Laskar Pelangi itu ya, gitu. Nah, jadi mungkin
memang apa ya, daya semangat anak Bengkulu itu juga beberapa teman aku untuk kuliah ke luar negeri apalagi itu nggak sebanyak yang pastinya di Jawa gitu kan. Ya sedih iya gitu, nggak ada teman yang semangat membuat itu iya. Aku dulu punya organisasi juga pembangunan kayak keterlibatan pemuda dalam pembangunan di Bengkulu. Ya hilang-hilangan iya, tapi kedepannya sih itu tadi sih, kalau kalian bisa berkontribusi buat Medan, buat anak-anak Medan gitu kan kedepannya, itu akan luar biasa banget kan. Coba pikirkan dampak-dampak yang akan kalian berikan beberapa tahun ke depan sih, bukan masalah yang sekarang gitu. Itu sih tambahan buat sebelumnya ya, mumpung. Yang buat Kak Ade gitu ya. Tadi pertama untuk persiapan beasiswa ya? Iya, Kak. Oke. Sekarang masih kuliah semester berapa? Semester 8, Kak. Oke. Semester 8 tuh memang ini ya, aku dulu juga beasiswa setelah lulus gitu. Yang disiapkan itu yang pasti bahasa Inggris juga kalau mau keluar negeri gitu pastinya ya. Coba didalami lagi les atau banyak sekarang juga ada lembaga kursus online yang juga murah misalnya untuk IELTS gitu ya. Aku juga di situ di namanya Kobe Education itu bisa misalnya disiapkan pelan-pelan aja, terus surat rekomendasi kalau memang beasiswanya membutuhkan, mulai dekati dari sekarang dosen yang menurut Ade memang nanti sangat bisa menceritakan tentang diri Ade gitu. Jadi dicicil sih, dibuat timeline, didata persiapannya tahap demi tahap, persiapannya standar yang diinginkan oleh pemberi beasiswa atau negara yang dituju atau universitas yang dituju. Kemudian rekomendasi letter dicicil, motivation letter juga dicicil dengan memikirkan lagi motivasi ke depannya apa ya, luruskan niat lagi kenapa sih harus S2 lagi, kan pasti belajar lagi tuh nggak gampang gitu ya. Kalau dari sekarang aja tuh kayak udah niat apa ya, udah males-malesan gitu misalnya. Itu dipersiapkan gitu. Dan kalau yang kedua tadi terkait lebih banyak akademik. Gimana Kak Indah, mohon dibantu? Terkait Agak lupa organisasi aku. yang diikutinya kan sedikit gitu Kak. Dia lebih fokus ke akademik kemarin. Itu bagaimana nantinya? Untuk beasiswanya ya? Coba Pak Ade bisa dimutkan apa? Bisa Iya, dikonfirmasi Kak. lagi. Untuk beasiswanya atau untuk yang kedepannya juga bisa. Tadi aku bilang kok organisasi itu bukan berdasarkan kuantitas, tapi kualitas. Fokus aja di satu organisasi, 2 organisasi, nggak harus banyak-banyak. Yang penting benar-benar bisa menunjang. Nah, kalau fokus ke akademik juga nggak salah. Selagi organisasi itu juga bisa mendukung akademik kita. Kayak gitu. Kayak aku juga dulu organisasinya malah laboratorium gitu. Emang kalau dibilang organisasi ya emang ada organisasinya gitu, tapi kerjaan kita ya di laboratorium kayak gitu, kayak ngeriset, dan itu juga secara tidak langsung dengan beberapa seminar, diskusi itu juga mendukung studi dengan organisasi. Jadi nggak masalah, organisasi itu nggak harus banyak, 1-2 aja nanti bisa diceritakan di surat motivasinya kayak gitu. Temen aku dulu dia nggak banyak organisasinya, dia fokus di BEM gitu ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia fokus di salah satu program dana desa gitu ya. Terus dia ceritakanlah di surat motivasi itu gimana dengan organisasi badan eksekutif itu yang akhirnya dia juga bisa ikut terjun ke masyarakat, membantu dengan hal-hal simpel kayak ngebantu membersihkan lingkungan masyarakat kayak gitu-gitu aja. Tapi cara menyampaikannya itu tuh benar-benar tersampaikan dengan bagus di surat motivasinya gitu. Dan dia juga keterima kok di beasiswa LPDP di Belanda kayak gitu. Nah, bisa dikaitkan kayak gitu. Jadi it's not about quantity tapi quality ya. Jadi seriusin aja beberapa organisasi itu. Kecuali organisasi yang sekarang udah dikit nggak sesuai passion. Nah, itu baru menjadi masalah gitu. Jadi semoga menjawab ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, Kak, mungkin karena waktunya juga Kakak kan kemarin janjinya sampai jam 10 gitu ya, Kak. Dan pertanyaan juga udah semua ditanya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada yang bertanya secara langsung bisa langsung di
follow aja IG Kak Anissa ya gitu, langsung di DM gitu, mana tahu kan masih banyak pertanyaan yang mengganjal gitu kan, kakak bisa langsung jawab juga dari situ kan Kak, kalau kakak sempat gitu kan. Boleh. Jadi kita akhiri aja kali ya Kak sesi materi seminar online kali ini. Mungkin closing statement dari kakak, boleh kakak sampaikan? Oke. Ya, sampaikan. Baik, tetap semangat dalam organisasi apapun yang kalian ikuti. Yang pasti organisasi itu yang kalian sukai, dan organisasi itu bisa menjadi batu loncatan merasa punya punya karakteristik yang berbeda, pasti bakal banyak banget. Tapi yang menjadi tujuannya adalah bukan masalah yang ada di internal dalam organisasi itu, tapi gimana kita ngecapai visi misi organisasinya. Selagi kalian ngerasa ke depannya acuh tak acuh lah dengan banyak kritikan gitu ya, yang mungkin menjatuhkan, tapi malah fokus kejar goal kalian yang bisa membantu mimpi kalian dibangun, karena tadi organisasinya udah sesuai dengan hobi. Intinya dikritik nggak usah tumbang gitu ya, tapi kalau disanjung ketika kalian punya prestasi, bisa memiliki prestasi dengan organisasi kalian, dan kalian udah terkenal dengan organisasi kalian, nanti suatu saat nanti misalnya udah besar, itu pun juga ketika disanjung juga jangan terbang kayak gitu. Jadi tetap down to earth, semangat, dan semoga mimpinya nanti tercapai, dapat beasiswa yang kalian inginkan. Selamat mempersiapkan. Jika ada tadi benar, boleh banget ditanyakan ke Kak Nisa gitu. Oke, jadi demikian materi dari pemateri kita. Mungkin sudah masuk sesi penutup Kak, langsung saja pengumuman giveaway dari kakak. Kira-kira siapa nih salah satu peserta yang terbaik menurut kakak? Yang akan nanti kami dari panitia ada giveaway Kak. Kalau Panitia giveaway-nya pertanyaan panitia termasuk nggak nih? Panitia nggak usah Kak, kan panitia menyediakan. Oke, yang panitia tadi yang siapa aja yang nanya ya? Aduh. Cuman 3 orang sih Kak, dari Dewi, Ade, sama saya Kak. Oh, yang Suandi tadi sih. Oh, dari Suandi ya Kak? Iya. Kok jadi saya Kak? Oke, selamat ya Suandi. Suandi mendapatkan giveaway. Nanti selanjutnya akan dikonfirmasi melalui grup ya, gimana cara pengiriman giveaway-nya. Atau bisa langsung chat saya, moderatornya. Oke, mungkin Kak, segitu saja. Mohon maaf ya Kak, kami dari panitia mungkin ada kesalahan, atau ini sengaja maupun tidak sengaja, dan tadi mungkin ada beberapa kendala dari sinyal dan lain-lain. Ya, itulah di luar kenal kami Kak. Iya Kak, sama-sama. Dan terima kasih atas waktunya Kakak gitu kan. Mungkin lain kali kita bisa sharing lagi. Mana tahu ada dari sini peserta yang jebol juga ke Hongaria, kan bisa berjumpa dengan Kakak lagi. Amin. Ditunggu. Nah, oke Kak, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat Kakak. Waalaikumsalam. Makasih Kak Indah dan teman-teman semua. Selamat malam. Malam Kak. Oke teman-teman, ini penutup terakhir. Jadi pengumuman giveaway dari Kak Anissa tadi, Suandi Pratama, bisa konfirmasi langsung ke panitia ya. Dan pengumuman giveaway yang dari Bang Handika, kemarin ada namanya Dwiki dari UNES kalau nggak salah. Mungkin di sini dia tidak berhadir karena dia tidak mengikuti yang sesi kedua dari Kak Nisa. Dia